Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rohani, NIM saya 63251125. Yang pertama, saya akan menjelaskan tugas PTIK untuk pertemuan 12 tentang dampak positif TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam kehidupan sehari-hari pada keluarga kecil dan diriku sendiri. Untuk yang pertama, ada dampak positif TIK pada keluarga kecil. Ada komunikasi lebih mudah dan cepat. Anggota keluarga jadi saling berkomunikasi melalui WhatsApp, telepon, atau video call meskipun berjauhan. Yang kedua, ada mempererat perhubungan kekeluargaan. Dengan video call, keluarga tetap bisa saling melihat dan berbagi cerita walau tidak bertemu langsung. Yang ketiga, ada akses informasi lebih luas. Orang tua dan anak dapat mencari informasi, pendidikan, kesehatan, dan berita dengan cepat melalui internet. Yang keempat, ada mendukung pendidikan anak. Anak dapat belajar secara online, mengerjakan tugas sekolah, dan mengakses materi pembelajaran digital. Yang terakhir, ada membantu kegiatan rumah tangga. Belanja online, pembayaran tagihan digital, dan aplikasi keuangan memudahkan pengelolaan rumah tangga. Yang selanjutnya, saya akan memaparkan tentang dampak positif TIK pada diriku sendiri. Yang pertama, ada mempermudah pembelajaran dan mengerjakan tugas. Saya dapat mencari materi pembelajaran, referensi, dan contoh soal melalui internet. Yang kedua, meningkatkan keterampilan teknologi saya menjadi lebih terampil menggunakan komputer, smartphone, dan aplikasi digital. Yang ketiga, ada memperluas wawasan dan pengetahuan. Informasi dari berbagai sumber dan akses kapan saja dan di mana saja. Yang keempat, ada meningkatkan komunikasi dan relasi. Saya dapat berkomunikasi dengan teman, guru, dan keluarga dengan mudah. Yang kelima, mendukung kreativitas dan produktivitas. TIK membantu saya membuat tugas, presentasi, dan konten digital dengan lebih baik. Untuk selanjutnya, ada dampak negatif dari TIK atau teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari pada keluarga kecil dan diriku sendiri. Yang pertama, dampak negatif TIK pada keluarga kecil. Berkurangnya komunikasi langsung. Anggota keluarga lebih sering sibuk dengan gadget masing-masing sehingga jarang berbicara tatap muka. Yang kedua, ketergantungan pada gadget. Anak maupun orang tua bisa menjadi ponsel atau internet. Kurangnya waktu kebersamaan. Waktu berkualitas bersama keluarga berkurang karena terlalu fokus pada televisi, ponsel, dan media sosial. Resiko konten negatif, anak dapat terpapar konten yang tidak sesuai usia jika tidak ada pengawasan orang tua. Masalah kesehatan, penggunaan gadget berlebihan dapat menyebabkan mata lelah, kurang tidur, dan penurunan aktivitas fisik. Selanjutnya, ada dampak negatif TIK pada diriku sendiri. Menunda pekerjaan, malas atau kecanduan, terlalu sering bermain media sosial atau game membuat tugas tertunda. Kurang fokus belajar, notifikasi dan hiburan digital mengganggu konsentrasi. Kecanduan media sosial atau game online. Waktu belajar dan istirahat menjadi tidak seimbang. Selanjutnya, ada interaksi sosial berkurang. Lebih sering berkomunikasi secara online daripada bertemu langsung. Ada juga resiko informasi palsu atau hoax. Jika tidak bijak, saya bisa mudah percaya pada informasi yang belum tentu benar. Itu penjelasan saya tentang dampak negatif dan positif TIK pada kehidupan keluarga kecil saya dan saya. Untuk selanjutnya, ada tugas untuk pertemuan 13 tentang e-commerce. Yang pertama, ada sejauh mana Anda menggunakan e-commerce. Dalam kehidupan sehari-hari, saya dan keluarga menggunakan e-commerce secara cukup sering, terutama untuk memenuhi kebutuhan praktis. Kami memanfaatkan e-commerce untuk belanja kebutuhan rumah tangga seperti pakaian, alat sekolah, perlengkapan elektronik, dan kehidupan harian lainnya. Selain itu, e-commerce juga digunakan untuk membeli makanan, memesan tiket, serta membayar tagihan secara online. Bagi saya pribadi,
E-commerce sangat membantu karena menghemat waktu dan tenaga. Mudah digunakan melalui smartphone serta menawarkan banyak pilihan dan promo. Namun, penggunaannya tetap kami batasi agar tidak berlebihan dan tetap bijak dalam berbelanja. Menurut saya, hadirnya e-commerce saat ini sangat membantu dan memberikan dampak positif dalam kehidupan sehari-hari. E-commerce memudahkan masyarakat untuk berbelanja tanpa harus keluar rumah, menghemat waktu dan tenaga, serta memberikan banyak pilihan produk dengan harga yang bervariasi. Selain itu, sistem pembayaran digital dan layanan pengiriman yang semakin cepat membuat proses belanja menjadi lebih praktis. Namun demikian, e-commerce juga perlu digunakan secara bijak. Jika tidak terkontrol, dapat menimbulkan perilaku konsumtif, ketergantungan belanja online, serta risiko penipuan. Oleh karena itu, menurut saya, e-commerce adalah inovasi yang sangat bermanfaat, asalkan digunakan dengan bijak, bertanggung jawab, dan sesuai kebutuhan. Untuk yang terakhir, ada dampak negatif dan positif e-commerce. Yang pertama, ada dampak positif e-commerce, memudahkan proses belanja. Konsumen dapat berbelanja kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang ke toko. Yang kedua, menghemat waktu dan tenaga. Proses pembelian lebih cepat dan praktis. Yang ketiga, pilihan produk lebih beragam. Banyak penjual dan produk dari berbagai daerah bahkan luar negeri. Yang keempat, ada harga lebih kompetitif. Yang kelima, membuka peluang usaha baru. Yang keenam, ada mendukung ekonomi digital. Dan yang terakhir, ada dampak negatif e-commerce. Perilaku konsumtif, kemudian kemudahan belanja dapat membuat orang boros. Resiko penipuan online, barang tidak sesuai, palsu, atau penjual tidak bertanggung jawab. Menurunkan toko offline. Selanjutnya ada masalah keamanan data dan ketergantungan belanja online. Sekian penjelasan saya tentang tugas pertemuan 12 dan 13 Mapel PT IKA. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.